Assalamualaikum kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 10 Ekonomi Manajerial akan membahas mengenai struktur pasar. Nah, di sini ada beberapa materi, yaitu terdiri dari 8 materi, di mana materi yang pertama klasifikasi struktur pasar, materi yang kedua faktor penentu struktur pasar, materi ketiga pasar persaingan sempurna nantinya akan dijelaskan oleh Saudari Pina. Kemudian materi yang keempat pasar monopoli, materi kelima pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian materi yang ke-7 pasar non harga, materi ke-8 penentuan struktur pasar akan dijelaskan oleh Rizky Fahmi. A. Klasifikasi struktur pasar. Nah, struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Nah, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pasar. Dengan mengetahui struktur pasar, maka akan dapat mengklasifikasikan suatu bentuk pasar apakah mendekati persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, atau persaingan oligopoli. Nah, struktur pasar adalah bentuk pasar dalam dunia sesungguhnya. Adapun faktor penentu struktur pasar, yang pertama jumlah penjual atau produsen. Nah, jumlah produsen akan menentukan jumlah penjual dalam suatu industri atau pasar. Semakin banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, maka akan semakin keras persaingan dalam pasar. Yang kedua, itu ada jenis atau sifat barang yang dihasilkan perusahaan. Jenis atau sifat barang yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan menentukan struktur pasar. Misalkan barang yang dihasilkan sama dan homogen atau berbeda, dan tidak dapat diganti dengan produk yang dihasilkan oleh produsen lain. Nah, adapun pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Tetapi hal itu belum lengkap, masih diperlukan beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan persaingan sempurna, yaitu pertama, semua perusahaan memproduksi barang homogen atau sama. Nah, yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan sempurna. Yang ketiga, output pengusahaan lebih kecil dibanding output pasar. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Oke guys, selanjutnya materi yang D yaitu pasar monopoli. Nah, monopoli dalam ekonomi konvensional sering diartikan sebagai sebuah pasar yang memiliki di mana penjualnya hanya satu orang, tetapi memiliki banyak pembeli. Nah, dengan demikian penawaran monopolis sekaligus juga sebagai penawaran pasar industri. Nah, dengan kata lain, permintaan terhadap output perusahaan merupakan permintaan industri. Sehingga dapat dikatakan bahwa monopolis tidak memiliki kompetitor, artinya di pasar monopoli ini tidak ada persaingan. Kenapa? Karena dia hanya terdiri dari satu penjual. Nah, dari satu penjual ini memiliki banyak pembeli. Itulah gambaran dari mengenai pasar monopoli. Kemudian pasar monopoli ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu produknya unik. Kemudian yang kedua hanya terdapat satu penjual. Nah, yang ketiga yaitu terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lain karena dia sudah dimonopoli oleh satu penjual tadi sehingga penjual yang lain tidak bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian kekuatan untuk menentukan harga sangat kuat. Perusahaan memerlukan sedikit promosi. Ya, kenapa dia harus banyak-banyak promosi ya kan? Karena cuma dia aja penjualnya kan. Kemudian yang F, tidak ada barang substitusi, artinya tidak ada barang pengganti. Kemudian tidak ada kemungkinan bagi pendatang baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Oke, selanjutnya materi yang kelima yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini merupakan gabungan antara pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Pasar ini memiliki tipe yang familiar di masyarakat kita. Nah, di mana masih bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Karena pasar ini merupakan pasar yang masih berbentuk murni. Nah, dalam pasar persaingan monopolistik masih terdapat produk substitusi sehingga setiap keputusan yang diambil oleh produsen dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan lainnya yang mengikuti perusahaan tersebut.
Nah, perlu kita ketahui bahwa pasar monopolistik ini memiliki persamaan dengan pasar persaingan sempurna, namun masih memiliki perbedaan dengan pasar persaingan sempurna, di mana ciri-ciri pasar monopolistik ini yang pertama terdapat banyak penjual, barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi, artinya memiliki perbedaan corak. Nah, artinya ada perbedaan antara barang satu dengan barang yang lain. Kemudian adanya kemampuan penjual mudah keluar masuk pasar, kemudian terdapat kegiatan promosi. Kemudian materi yang keenam, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri atas beberapa penjual, kemudian banyak konsumen ataupun pembelinya. Karena jumlah produsen yang sedikit, maka kegiatan usaha dari satu perusahaan mempengaruhi perusahaan lainnya. Pada pasar oligopoli, perusahaan dapat bersaing secara langsung, namun dapat pula bersaing melakukan penggabungan ataupun merger. Nah, apabila dalam pasar tersebut terdiri atas dua produsen disebut dengan pasar duopoli. Nah, salah satu contoh pasar duopoli ini yaitu pada perangkat lunak, yaitu software yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Linux dan Windows. Kemudian ada beberapa contoh dari beberapa karakteristik dari pasar oligopoli ini. Nah, yang pertama yaitu hanya terdapat beberapa perusahaan saja. Jumlah perusahaannya paling sedikit 2 sampai dengan 20 perusahaan. Nah, masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh atas harga dari barang yang lainnya. Artinya harga dari perusahaan yang A mempengaruhi perusahaan B, C, D, dan seterusnya. Kemudian B, menghasilkan barang homogen dan berbeda corak, artinya barangnya itu homogen, berbagai macam dan berbagai corak. Nah, barang-barang yang diperjualbelikan ada yang bersifat homogen, sama. Nah, artinya ada beberapa barang sama dia kan, tetapi coraknya berbeda. Contohnya apa? HP, barangnya sama, tapi coraknya berbeda ya kan. Kemudian ada juga misalnya lagi seperti perangkat-perangkat lunak lainnya, laptop ya kan. Laptop ya banyak sama-sama laptop, tapi jenis dan coraknya berbeda seperti itu.